Halo semua, nama gue Tio. Oke, pada video kali ini gue akan menjelaskan bagaimana caranya kita dapat mengirim email melalui UDU 12 kita. Pertama-tama, yang perlu kita lakukan adalah dari halaman diskusi yang telah awal terbuka, kita menuju ke setting. Nah, di sini kita perlu mengaktifkan developer mode. Oke, setelah kita berhasil mengaktifkan developer mode, terlihat di sini nama database sudah terlihat. Nah, kita perlu kembali ke setting lagi. Nah, lalu kita ke bagian teknikal dan kita klik outgoing mail server. Nah, di sini kita menambahkan konfigurasi untuk melakukan pengiriman email. Nah, seperti di sini misalnya kita beri nama pengiriman email. Oke, memberikan pengiriman email satu saja dengan priority. Oh, priority ini misalnya jadi kalau misalnya eh, yang ini tidak pengiriman email satu ini tidak terpenuhi, maka dia akan kebagian ke priority kedua. Nah, di sini untuk melakukan demo ini eh, kita mengeceknya melalui Google saja. Nah, untuk connection information SMTP server ini kita dari ini saja. Oh, ini sudah ada. Dengan portnya kita lihat 465 dan connection security-nya ini adalah kayak ini. SSL, TLS. Oh, salah. Oke, ini. Nah, dengan username ini ntar ini akan dikirimkan melalui siapa? Saya akan menggunakan email pribadi saya saja. Oke, setelah itu kita tes connection dulu. Oh, di sini terdapat error. Nah, error ini karena kita masih belum mendapatkan izin dari email terkait mengenai penggunaan dari penggunaan Udu ini. Nah, untuk melakukan konfigurasi tersebut, kita langsung menuju email saja, menuju Gmail. Nah, di sini terlihat nama email yang terkait tersebut, Ardityo Rizky Gmail. Nah, kita perlu melakukan settingnya melalui manage your account. Nah, di sini dari situ kita menuju ke bagian security. Nah, lalu kita scroll ke bawah. Nah, ke bagian Less Secure App Access. Nah, di sini kita perlu menyalakannya agar dari Udu mendapat akses untuk menggunakan email kita untuk melakukan pengiriman email ke perusahaan terkait. Nah, setelah ini kita cek lagi test connection. Oke, sepertinya sudah valid ya. Nah, oke, setelah itu kita save saja. Nah, di sini sudah ada berarti ya pengiriman email satu. Nah, kita langsung saja misalnya di sini ada misalnya ada studi kasus kita menjual kopi ke suatu perusahaan gitu ya. Mengirimkan invoice ke perusahaan sebanyak misalnya menjual kopi sebanyak 250 buah misalnya. Kita menuju sales. Nah, di sini misalnya kita klik create. Nah, di sini misalnya customernya adalah PT kita. Nah, di sini sudah ada PT kita saja. Nah, template tidak ada. Nah, di sini kita tambahkan kopi. Ya, kopi. Nah, kopi tubruk isekai ini. Oke, dengan harganya sudah ada. Masih satu unitnya 45.000.
kita akan menawarkan sebanyak 250 dengan total 11.250.000 dan dengan tax 10% sehingga menjadi 12.375.000. Nah, dari itu kita bisa mengirimkan melalui send by email ini. Oh, sebentar dulu. Kita menuju sebentar. Apakah kita sudah mencek email dari PT kita? Mana kontak? Oke, kita lihat dulu ya email dari PT kita ya. PT kita. Oh, di sini masih belum benar ya emailnya. Masih ini. Oke, bisa kita ganti saja ini menjadi salah satu email saya. Oke, di sini untuk melihat. Oke, sudah. Dan kita send by email. Nah, di sini adalah misalnya PT kita. Nah, dengan emailnya itu ya. Nah, ini dari isi dari pesan yang akan terkirim bisa kita edit juga. Oke, setelah misalnya sudah sesuai pengiriman dengan total 12 juta, kita klik send. Oke, sekarang kita lihat di bagian emailnya. Di bagian apakah sudah terkirim? Oh, ini dia. Coba kita refresh dulu. Coba kita lihat di spam mungkin masuk. Nah, ini dia masuk ya, PT Jura Tempes. Nah, ini quotation dengan nilai 12 juta yang seperti tadi. Nah, di sini bisa kita lihat juga bukti sales ordernya. Ini tadi kopi tubruk isekai sebanyak 250 unit dengan satu unitnya seharga 45.000 dan total dengan tax seharga 12.375.000. Oke, itu adalah bagaimana cara kita dapat mengirim email melalui eh, ini kita ya, apa namanya, melalui Udo kita. Nah, di sini sudah memiliki nama sesuai pengirim tadi, yaitu Ardityo Rizky, yang sebelumnya sudah kita beri autentikasinya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita dapat memvisualisasikan database kita.
Nah, pada kasus ini saya akan menggunakan yang pertama itu adalah DB Visualizer. Nah, di sini kalian bisa mendownloadnya. Nanti linknya akan saya eh, taruh di kolom deskripsi. Nah, di sini dari sini kalian hanya tinggal pilih sesuai OS kalian. Kalau Windows klik yang ini. Oke, setelah kalian berhasil mendownloadnya, eh, kalian install. Nah, lalu klik ini, buka setupnya. Yes, yes, yes. Oke, selanjutnya akan ada pilihan New Connection Wizard, akan muncul pop-up. Nah, di sini kita bisa klik beri nama Udu saja. Nah, di sini kita pilih database. Nah, karena Udu sepertinya menggunakan Postgre, kita pilih Postgre saja. Ups, 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 ups. PostgreSQL. Nah, ini dia. Next. Di sini ada pilihan localhost, database, port. Nah, di sini database-nya kita karena ingin memvisualisasikan database dari UDU kita, maka kita mengisikan nama database-nya sesuai UDU kita. Nah, kita bisa melihatnya tuh dari seperti sebelumnya kita menggunakan aktivasi developer mode, maka di sini akan ada dalam kurung. Nah, di sini dalam kurung ini adalah nama database kita. Ini demo conf erp. Demo underscore conf conf erp seperti ini. Conf erp. Ya, benar. Nah, kemudian isi database, password dan ID dan password. Karena saya sepertinya belum diganti-ganti, jadi menggunakan base. Nah, di sini ada OpenPG dan OpenPG PWD. OpenPG dan OpenPG PWD. OpenPG, passwordnya OpenPG PWD. Oke, setelah itu kita klik finish saja. Nah, fine. Nah, di sini akan muncul ya database-nya demo konfigurasi RP yang pada UDU yang kita gunakan pada UDU sebelumnya. Nah, kita klik saja open object. Nah, di sini ada list table-tablenya yang bisa kita lihat. Nah, untuk melihat visualisasinya, kita bisa klik reference ini. Nah, ini akan memakan waktu yang lama ya, karena datanya besar dan ya, tergantung ini juga sebenarnya, tergantung dari device masing-masing. Nah, sini sudah 20%, kita tunggu saja.
Lihat dulu apakah masih merekam. Oke, masih merekam. Takutnya sudah tidak merekam. Nah, masih loading lagi di sini. Nah, karena sepertinya akan makan waktu yang cukup lama, saya pause saja. Ntar saya akan tampilkan lagi saat sudah selesai ya. Oke, di sini sudah terlihat sudah selesai ya eh, loadingnya tadi. Nah, di sini kita bisa melihat, wah banyak sekali tabelnya. Ya, banyak sekali tabelnya. Wah, ngelag. Ini dia. Wah, wah. Nah, misalnya di sini ada account invoice, line. Wah, ini banyak banget semuanya di sini. Uh, Wah, kita zoom out. Wah, 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 keren juga kita lihat ya kalau dari jauh. Dia dari dekat pusing. Oke, selanjutnya karena ini terlalu banyak atau kita sepertinya hanya ingin melihat beberapa table saja. Ini kan all tables di sini display optionnya ya. Nah, kita bisa memilihnya misalnya beberapa saja dengan klik ini specified tables. Nah, misalnya saya ingin melihat bagian sel. Nah, dari sini saja saya dari sel sini sampai oke, sampai sel report ini ya. Nah, setelah itu kita klik yang ini, move selected item to the right. Oke, setelah itu, nah kita show only selected tables in graph dan kita klik OK. Nah, ini akan memakan waktu yang lebih singkat karena nggak serumit dan nggak sebanyak yang tadi yang ditampilkan. Nah, bisa lihat di sini. Nah, oke di sini. Nah, eh, oke di sini ada sales report yang isinya isi dari database-nya ada ID, product ID dan lain-lain. Nah, ada sales order template, ada ID yang ini laki. Tuh, ada sell order. Nah, ada juga yang tidak terikat di sini. Oke, ini adalah cara memberikan visualisasi dari isi database kita yang berada di Udu. Sekian saja video dari saya. Wah, oke, sekian. Terima kasih. Salam sukses.